Lagi lebih kok mental age-nya lebih sekitar ya 50 lah. Jadi sebenarnya apa sendiri sebenarnya maksud yang dimaksud dengan immature parents itu seperti apa sih, C? Hamil luar nikah, jadinya kan itu belum siap tapi sudah punya anak, jadinya anaknya kurang di treat yang kurang gitu loh. Itu soal kematangan karakter dan emosi. Ya. Nah sekarang pertanyaannya sama orang tua, misalnya Anda itu dibandingkan istri suaminya, Bu kamu tuh kayak si A, pinter masak, dandan. Mungkin kalau zaman dulu kan baby boomer atau Gen X itu yang mukulin anaknya. Ternyata yang seumuran saya pun masih banyak yang melakukan pemukulan secara fisik itu. Kalau misalkan seseorang yang belum sembuh dari luka masa kecilnya gitu, bisa gak sih jadi orang tua yang dewasa gitu? Camkan baik-baik, tidak bisa. Selamat datang di Pak Coy Podcast GKI Coyudan. Bersama saya Regi Leo dan Juscelin Vanessa. Dan jadi hari ini kita akan membahas mengenai keluarga ya. Nah, saya angkat aja ya, kayaknya nanti diangkat ya. Terlalu jauh. Karena, iya. Kalian jauh sekali. Iya. Terlalu jauh ya. Social distancing. Saya jadi ragu-ragu mendekat ke sini nih. Nggak takut kayak ini yang menutup gitu, ini mic-nya menutup. Nah, hari ini kita mau bahas soal orang tua yang ternyata tidak tua. Bukan tua ya. Bukan usia. Dewasa ya. Karena kedewasaan itu terukur dengan dengan umur gitu. Bisa jadi kalau misalnya masih muda tapi udah dewasa bisa jadi ya, betul ya. Bisa. Atau tapi pertanda yang paling umum itu ya, untuk indikator yang paling umum itu sebenarnya ya umur kan, gitu kan. Ya tanda yang paling yang paling pasti ada umur. namanya chronological age dan mental age. Ya, mental age. Betul. Nah, kalau kamu merasa bahwa dirimu sudah dewasa? Waduh, tidak berani ini ya. Tidak berani berasumsi. Cara mau bicara itu tuntutan pekerjaan dan pendidikan. Jadi chronological age-nya berapa? 19. Masih belasan ya. Kalau 19 secara 19. Jadi tapi mental age-nya Joe mungkin kalau saya menilai mungkin sekitar 26, 27 gitu sih. Bisa. Jadi itu kalau Regi chronological age-nya 20 berapa Regi? 27, 26. Puji Tuhan. Berapa sih? 29. Tahun ini saya 30. Tahun ini 30, tapi mental age-nya bisa jadi 15. Enggak. Mental age-nya mungkin 15 ya. Sesuai lah. Enggak. Mental age-nya bahkan lagi lebih kok. Mental age-nya lebih sekitar ya 50 lah. Itu mah namanya mentalitasnya udah lansia gitu ya. Oke, jadi kita akan mau bahas immature parents nih, orang tua yang ternyata itu tidak dewasa seperti itu. Jadi sebenarnya apa sendiri sebenarnya maksud yang dimaksud dengan immature parents itu seperti apa sih, C? Jadi kan sudah memperkenalkan diri Regi dan Jo, saya Nova. Oh iya. Kan biasanya kan jadi ini kan. Oh iya. Biasa ya, Cinova sudah biasa jadi narasumber. Jadi saya lupa memperkenalkan ya. Sangat jadi hari ini familiar begitu ya. Cinova jadi narasumber kita hari ini ya, bicara soal Oke, immature sekarang parent sebelum ya. membahas tentang immature parent, kenapa ini Regi dan Jo memilih topik ini? Ada backgroundnya kah? Oh ya, betul. Karena kita melihat memang sepertinya ada orang tua yang ternyata kelihatannya belum siap untuk jadi orang tua. Iya, dan ini di zaman-zaman sekarang juga kan semakin banyak kasus-kasus yang kayak gitu kan. Jadinya kayak gitu tuh apa misalnya? Keburu sudah Nikah. hamil luar nikah, jadinya kan itu belum siap tapi sudah punya anak. Jadinya anaknya kurang di treat yang kurang gitu loh. Di treat yang semestinya. Iya, gitu. kurang semestinya. Meskipun pernikahan yang dini itu belum tentu karena itu ya, karena by accident gitu. Ya, bisa juga by kultur. Ya, Yes. culture ada juga seperti Baik, kalau FOMO kayaknya enggak ya. Maybe ya, ada kemungkinan aja, ini teman-temanku udah nikah semua, kenapa aku belum nikah ya? Nikah aja lah. Bisa jadi. Iya. Bisa aja ya. Tapi juga ada beberapa influencer atau itu yang pernah
saya dengar juga bilang, iya aku pengennya tuh cita-citaku adalah nikah muda. Ada ya loh yang kayak gitu. Iya. Jadi secara sadar karena melihat orang tuanya. Jadi papa mamahnya itu ketika anaknya sudah umurnya lulus kuliah itu papa mamanya masih muda. Jadi papa mamah tuh nikahnya, papa mamanya dia itu nikahnya sekitar 19-20 tahun sih. Jadi sejauh itu sudah married. Sehingga anak-anaknya dia yang ngomong itu kan kira-kira kuliah semester awal lah. Itu melihat papa mamah tuh masih asik gitu loh, masih 40-an gitu kan, 40 lebih lah, belum yang tua-tua banget. Jadi kan pengen kan, dan dia melihat juga everything oke kok gitu. Jadi mungkin ada beberapa alasan ya kalau untuk nikah muda. Tetapi sekali lagi betul Regi katakan tadi nggak ada hubungannya sama usia. Secara usia ya kita sepakat dulu ya netizen pemirsa, kalau ada chronological age kita singkat CA, itu umur kita yang sekarang nih berdasarkan tahun lahir. Tetapi mental age itu bagaimana kita bersikap, berarti dewasa tidaknya. Nah kalau ditanya ukuran dewasa tuh dari mana, mungkin bisa dilihat dari DSM-4, buku manual psikologi tentang ciri-ciri manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani. Itu banyak ya kalau mau lihat ciri-cirinya. Tetapi kita lihat dari yang dimaksud immature parents dulu aja ya. Tadi kan pertanyaannya apakah soal usia atau soal karakter. Jadi betul itu soal kematangan karakter dan emosi. Jadi bisa jadi umur 26 menikah tapi dia sudah matang secara karakter dan emosi, dia akan menjadi parent yang mature. Tetapi mungkin ada yang menikahnya umur 37 pun zaman sekarang kan memang sudah mulai, masyarakat sudah mulai banyak aware ya bahwa nggak perlu buru-buru nikah lah, sesiapnya aja. Tetapi siapnya pun ketika ada loh orang-orang yang menikahnya umur 30, seregi atau lebih. Tapi ini ketika dikaruniai anak belum tentu juga jadi mature parent, bisa jadi immature gitu. Jadi ini tentang kedewasaan dalam mengelola emosi, di dalam memandang perannya sebagai orang tua. Ini sebenarnya peran orang tua tuh apa sih? Memandang anak sebagai individu tuh siapa sih gitu. Yaitu memandang anak sebagai individu atau sebagai project yang harus nanti feedbacknya apa nih kalau kamu gede, atau bahkan sebagai subjek. Subjek itu dalam artian ya I can do anything, aku bisa melakukan apapun gitu. Objek gitu kan. Jadi makanya banyak yang terjadi, misalnya kekerasan pada anak, eksploitasi anak, atau emotionally-nya jadi starving. Bahkan ada namanya emotionally starving, ketika anak-anak tuh neglected secara emosi, nggak pernah terpenuhi gitu loh. Secara sandang pangan papan terpenuhi sih, tetapi secara emosi itu tidak terpenuhi sama sekali. Ini itu juga pastinya hasil dari immature parents juga sih gitu. Dan tentu dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam keluarga. Jadi baik suami maupun istri yang biasanya impulsif mengambil keputusan tanpa keputusan yang matang, atau bahkan apa-apa masih tanya orang tuanya lagi. Kayak kelihatannya sudah married nih, tapi apa-apa tanya papa, ma, bu, pak ini gimana gitu. Jadi benar-benar nggak bisa ngambil keputusan. Jadi gambarannya ya immature parent itu seperti itu. Jadi kedewasaan di dalam, kalau secara garis besar kedewasaan di dalam mengelola emosi dan mengambil keputusannya itu nggak bisa, nggak ada gitu. Oke, kalau gitu sudah selesai berarti ya immature parent ya. Definisinya sudah jelas kan ya. Jelas ya immature parent ya. Paling kalau mau poin-poinnya itu tak kasih poin ya, masih mengutamakan ego. Itu mungkin ini kita lebih broad lagi ya, masih mengutamakan ego, ciri-cirinya. Mungkin sering tahu ya kalau bukannya ini hubungannya dengan gender ya, tetapi cowok, bapak-bapak yang beli diecast, figurin-figurin mainan mahal-mahal itu, atau tapi itu nggak apa-apa ya, bapak-bapak jangan defensif dulu, it's okay. Tetapi kalau kebutuhan keluarga sudah oke nih, nah kadang kan ada beberapa istri yang curhat, untuk anaknya aja kebutuhannya di delay.
ditunda-tunda nanti dulu, tapi untuk dia beli knalpot baru langsung check out gitu kan, atau untuk dia beli figurin baru diecast itu langsung, tapi nggak mikir gitu loh. Tapi untuk kebutuhan istri dan anaknya ditunda terus. Nah itu ya, jadi bukan berarti nggak boleh punya hobi ya. Terus sulit mengatur emosi atau bahkan tidak bisa. Jadi ya itu gampang meledak, reaktif. Mungkin pernah dibahas ya, beda reaktif sama responsif. Jadi kalau yang matang itu responsif, kalau yang tidak matang itu reaktif. Meskipun bukan berarti bisa responsif terus, tapi kan juga nggak reaktif terus, gitu loh. Jadi orang tua yang sehat itu bisa ada self controlnya, nggak terus-terusan gitu loh. Kalau terus-terusan nanti jadi dysfunctional family itu sih. Jadi mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya, contoh-contohnya reaktif dan responsif gitu. Terus tidak konsisten dalam pola asuh. Jadi contohnya hari ini boleh main game 3 jam. Tapi besok baru lihat megang handphone aja sudah dimarahi habis-habisan. Kamu itu megang handphone terus mau jadi apa besok kalau besar gitu. Tapi on the other hand next day lihat anaknya goler-goler ya main handphone tuh dibiarin aja. Jadi kan itu inkonsistensi gitu. Terus nah ini yang paling sedih adalah menjadikan anak pelampiasan. Pelampiasan emosi biasanya. Jadi kalau marah sampai mukul. Jadi apapun yang dia rasakan, sebel sama pasangannya yang kena anaknya, sebel sama bosnya yang kena anaknya, gitu-gitu. Projecting ya. Gitu. Karena dia nggak bisa ini ke orang lain. Gitu. Iya betul, nggak bisa memanage emosinya sendiri. Jadi mungkin orang tua di sini sudah ada yang merasa, aduh aku immature sekali. Ya itu self check ya. Self check ya. Cek diri sendiri seperti itu. Itu tadi udah masuk ke ini ya sebenarnya, tadi sudah itu apa masih umum itu ya soal tanda-tanda masih umum itu ya. Yang paling rata-rata begitu ya. Jadi ego, reaktif, terus inkonsistensi, yaitu tidak bisa memanage emosi, tidak bisa ngambil keputusan gitu loh. Jadi rata-rata seperti itu. Terus apalagi ya kalau tanda-tandanya itu sering membandingkan anak dengan orang lain juga, sama sepupunya, sama anak tetangga bahkan gitu. Terus sepupumu itu ranking 1 terus kamu itu bisa naik aja itu sudah puji Tuhan misalnya begitu. Jadi kalau beda ya, kita sebagai saya kan sudah yang jadi parent ini di sini saya Cik Nova ya. Ada kalanya memang menyemangati anak itu dengan, tapi caranya begini misalnya, nih ngomong sama yang gede kan nomor 12 tahun ini SMP kelas 1. Kalau aku melihat dia ada waktunya kurang tanggung jawab atau terlalu banyak waktunya untuk gambar, dia suka gambar anime itu loh. Itu caranya menyemangati adalah, Rea, gimana ya dengan hobimu gambar ini bisa ditingkatkan lagi tuh gimana ya caranya gitu supaya jadi lebih produktif. Mama lihat ada, misalnya saya menyebut nama temennya atau anak temen saya yang lebih tua, atau itu dia habis gambar-gambar toh, terus bisa dibikin jadi produk, di print, terus nanti misalnya dijadiin apa gitu. Jadi kan ada karya yang nyatanya gitu. Jadi kayak men-trigger dia untuk, oh iya aku bisa lakukan apa lagi ya. Kan bahasanya lain daripada kamu tuh loh gambar-gambar ndak jelas kayak gini. Mbok kayak anaknya tante siapa itu, dia tuh lebih pinter karena dari gambarnya bisa dijadiin di print jadi kaos misalnya, bisa dijual menghasilkan uang, jadi tambahan buat mama gitu kan. Itu membuat anak menjadi kerdil. Dia ngerasa, oh ya aku kok ndak seperti dia ya. Kok apalagi dia melihat emosi saya yang mungkin biasanya orang tua tuh akan sangat bangga ketika ngomongin anaknya orang lain. Dari wajahnya, dari gesturnya kan kelihatan. Si A si B itu wah keren banget nih, dia tuh sangat berprestasi. Tetapi wajahnya ibunya atau bapaknya penuh dengan resentment, penuh dengan kekecewaan ketika sama anaknya sendiri. Itu anak nangkep loh. Beda ya. Jadi beberapa orang tuh alasannya gini, loh dibanding-bandingan tuh kan biar dia tuh semangat Bu untuk biar bisa produktif lebih baik lagi gitu kan.
Tapi kan ada caranya. Iya. Nggak harus frontal digituin kan. Sekarang pertanyaannya sama orang tua, misalnya Anda itu dibandingkan istri suaminya, Bu kamu tuh kayak si A, pinter masak, dandan, nggak kayak kamu itu mambu jahe misalnya. Lah emang kerjaannya jual jahe misalnya. Kamu itu dasteran terus, itu rasanya gimana ibu-ibu? Pasti sakit hati banget ya. Nah kenapa Anda lakukan ke anak? Kan kalau suami-suami juga caranya ada gitu. Emang kamu tak lihat-lihat janjano nek misale rodok begini, misale pakai baju cantik loh. Atau ketika tahu istrinya agak make up, bajunya rapi itu, ya ampun terima kasih ya sayang, kamu sudah berpenampilan gitu, aku happy banget loh. Itu istrinya pasti mengulang lagi. Oh gitu ya. Iya, waduh. Ini udah ini nih. Apa? Udah treatment behavior. Waduh, oke. Dan satu lagi kalau immature parent itu juga ya, jadi nanti mungkin kesimpulannya di akhir ya, tapi gambarannya itu suka playing victim juga. Jadi kamu itu loh, kok mama itu, papa itu sudah bekerja mati-matian seperti ini, kamu kok cuman gitu tuh, nggak membanggakan orang tua. Jadi playing victim gitu. Lalu nggak pernah bisa minta maaf ke anak. Banyak ya. Jadi kurang bisa atau tidak bisa. Jadi merasa bahwa orang tua selalu benar dan pasti benar. Kalaupun dia bikin kesalahan sampai bikin anak nangis atau sedih itu, ya sudah, diem aja. Sebenarnya ngerasa sih salah. Iya ya, kayaknya nanti aku berlebihan deh marahnya. Tetapi karena nggak mampu untuk dirinya memang immature itu tadi ya, sehingga udah ditinggal tidur, the next day kayak nothing happen. Yaudah yuk sekolah yuk siap-siap atau kuliah atau apa. Udah jadi kayak ya sudah nggak perlu dibahas dan aku tidak perlu minta maaf. Ya nanti tunggu aja. Nanti kalau si anak ini dewasa lalu menikah, tidak ada pemulihan kayak kemarin kan bahas dysfunctional family, dia akan mengulang ke anaknya lagi. Jadi cycle akan begitu terus gitu. Nah kira-kira kenapa ya dia bisa gitu ya? Nah jadi orang tua yang immature ini juga adalah produk dari orang tua yang immature. Seperti aku katakan tadi, cycle ya. Sehingga para orang tua ini seberapapun usianya ketika menunjukkan tanda-tanda immature tadi itu, karena dia memang tidak pernah belajar untuk secara matang mengungkapkan emosi, untuk secara matang mengambil keputusan. Karena budaya juga ya, di kita kan kayak semua ditentukan orang tua, peraturan ditentukan orang tua. Ini Kamu cycle iya ya. contoh yang paling gampang ya, dari mandi aja kan kita jam 5 sore suruh mandi ya dari dulu ya, rata-rata ya. Kalau angkatannya Jo nggak tahu kalau kamu enggak ya. Tapi keinginan sendiri. Nggak mandi ya dong. Jo. Mandi dong. Nah, tapi tetap ada boundariesnya. Jadi kalau angkatan saya dulu, kalau Regi nggak tahu tuh, kayak sore itu nggak lebih dari jam 6 itu mandinya. Dan itu sudah sesuatu yang saklek banget gitu loh Jo. Jadi jam 4 itu sudah harus mandi. Anak ini ngomongnya anak kecil ya, kayak umur SD, TK, SD gitulah. Itu kalau sampai anaknya menunda-nunda mandi itu, wah marahnya bisa, orang tua itu rata-rata bisa kayak suruh mandi kok nggak mau, jadi hal yang simpel aja gitu loh. Cuman saya menerapkan ke anak-anak itu, saya memberi pengertian bahwa kenapa sih kalian harus mandinya sebelum jam 6. Karena setelah jam 6 dia makin dingin. Meskipun bisa ada air hangat, entah godok air lah atau pakai pemanas air lah, tapi tetap aja kan cuacanya itu lebih cenderung dingin kalau malam, ada resiko nanti masuk angin. Terus berikutnya kalau kamu mandinya gasi, kamu masih punya spare time lebih lama untuk main, untuk belajar gitu kan. Terus nanti ya maksudnya dikasih tuh benefit-benefitnya kalau kalian mandinya ini. Itu jadi ngasih alasan gitu kan. Terus disepakati bersama, oke, bisa ya mandi ya, gini aja janjian. Jadi kan enggak saklek harus jam 4. Menurut kalian mau mandinya jam berapa? Antara jam 4 sampai jam 6. Oh iya. Ya dulu kan anak-anak random ya, ada yang jam 4:30 aja, jadi milihnya yang nanggung gitu. Enggak sekalian 4:17 gitu mungkin ya. Jadi anak dilibatkan untuk decision making, untuk membuat keputusan. Jadi mereka terbiasa sejak kecil itu bahwa I am matter loh, aku di keluarga ini tuh didengarkan loh, pendapatku itu
diperhatikan loh gitu. Sehingga ketika besar dia akan lebih mudah tuh decision making. Kalau dari kecil apa-apa dituntut sampai pakai baju aja diatur orang tuanya, ya no doubt kan sampai besar juga nggak bisa ambil keputusan gitu. Dan itu pada akhirnya juga dari teorinya Bowlby itu tentang secure attachment kan. Jadi ketika di rumah itu orang tua itu semuanya immature tadi yang sudah kita bahas tadi, tidak akan terbentuk attachment yang secure. Kita anak-anak itu tidak ngerasa aman tinggal di rumah itu karena kan serba tidak konsisten. Papa mamanya reaktif, anak takut kan. Aku ngomong gini nanti papa mama marah enggak ya? Atau aku melakukan kesalahan kecil nanti bisa jadi diteriakin, dimaki-maki. Jadi kan serba ketakutan, mau ngambil keputusan juga khawatir, betul nggak ya gitu kan? Papa mamanya bisa meledak anytime. Itu jadi anak semuanya potensinya jadi kayak terkerdilkan semua. Dia nggak bisa spread the wing and fly gitu loh, karena dia ruang geraknya itu dibatasi dengan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan gitu. Gitu sih Reki. Mana si Joyce? Dia Joyce lagi. Joe. Gimana? Kamu ada pengalaman mungkin berkaitan dengan itu? Wow. Sampai punya gangguan panik. Kalau sudah panic attack itu kan sampai nggak bisa nafas loh. Nanti biasanya gede itu ke-trigger ketika dia menghadapi sesuatu yang mirip kondisinya dulu. Mungkin kalau zaman dulu kan baby boomer atau Gen X itu yang mukulin anaknya. Ternyata yang seumuran saya pun masih banyak yang melakukan pemukulan secara fisik itu. Tadi di kantor lagi sedang banyak pressure atau lagi apalah, memang ada dia sendiri juga penuh dengan luka. Jadi kan iya ya sebenarnya bukan karena anakku, tapi karena aku sendiri nih, emosiku ini yang perlu pelampiasan. Kalau misalkan seseorang yang belum sembuh dari luka masa kecilnya gitu, bisa nggak sih jadi orang tua yang dewasa gitu? Camkan baik-baik, tidak bisa. Bercycle itu. Betul. Nanti orang tua immature nanti turun ke anaknya cara didik dengan cara didik yang sama yang jadi betul. Immature. Kalau nggak disadari bisa menurun itu Reki, betul. Harus diputuskan. Ya. Putuskan di kita.